Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan anggota saya, Fitri Nurdianto, saya Adi Pamungkas, saya Adi Pamungkas, saya Fitri Nurdianto. Arsitektur formulan, arsitektur komputer hardware, dan arsitektur 8018 garis miring 8018. Oke, arsitektur komputer hardware sebuah konsep desain arsitektur komputer yang diperkembangkan dari ilmu komputer sebenarnya jodoh komponen distribusi arsitektur ini merupakan arsitektur komputer yang umum digunakan dari dasar sebagai dasar komputer modern. Selanjutnya, arsitektur komputer teman-teman terdiri dari beberapa jenis, yaitu unit pemrosesan CPU. CPU adalah komponen dari komputer yang berfungsi sebagai otak atau unit pemrosesan dari sistem. CPU terdiri dari beberapa komponen ini seperti unit kontrol, unit aritmatika logika atau ALU, register dari data dan alamat. CPU bekerja dalam mengambil instruksi dari memori, mengeksekusi instruksi tersebut, dan menyimpan hasilnya kembali ke memori. Yang kedua, memori adalah RAM adalah jenis memori utama dalam komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi program yang sedang dieksekusi oleh CPU. RAM memungkinkan CPU untuk mengakses data dan instruksi dengan cepat dan lancar. Setiap lokasi memori memiliki kapasitas penyimpanan tertentu, biasanya 1 byte atau 8 bit. Perangkat I atau O adalah komponen dalam komputer yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan data input ke dalam sistem atau menerima hasil keluaran output dari sistem. Perangkat input seperti keyboard dan mouse digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Perangkat output seperti monitor dan printer digunakan untuk menampilkan atau mencetak hasil dari komputer. Perangkat I atau O dihubungkan ke CPU melalui bus data dan dikendalikan oleh instruksi khusus dalam program. 4. Bus data. Bus data adalah jalur komunikasi yang menghubungkan CPU, memori, dan perangkat I atau O. Bus data terdiri dari jalur paralel yang mentransferkan data dalam blok bit secara bersamaan, misalnya 32 bit atau 64 bit. Bus data memungkinkan transfer data antara komponen-komponen dalam sistem komputer. Selanjutnya nomor 5, siklus Von-Neumann. CPU mengambil instruksi dari memori ke dalam register instruksi. Decoder, unit kontrol menguraikan instruksi menjadi operasi yang dimengerti oleh CPU. Execute, CPU mengeksekusi instruksi, melakukan operasi aritmatika atau logika pada data yang diambil dari memori. Store, hasil memori disimpan kembali ke memori. Siklus ini berulang untuk setiap instruksi dalam program. 6. Von-Neumann bottleneck adalah komponen yang membatasi potensi perangkat keras lain karena perbedaan antara kemampuan maksimal dari kedua komponen. Bottleneck tidak sepenuhnya disebabkan oleh kualitas atau usia komponen, tetapi performanya. Bottleneck ini dapat memperlambat kinerja komputer, terutama untuk aplikasi yang membutuhkan transfer data besar antara CPU dan memori. Selanjutnya, arsitektur komputer hardware. Arsitektur komputer hardware adalah salah satu jenis arsitektur komputer yang memisahkan memori untuk instruksi program dan memori untuk data. Dalam arsitektur ini terdapat 2 jenis memori yang terpisah, yaitu memori instruksi dan memori data, serta jalur data yang terpisah yang menghubungkan setiap memori dengan unit pemrosesan data atau CPU. Konsep ini berbeda dengan arsitektur Von-Neumann yang menggunakan memori terpadu untuk menyimpan baik instruksi maupun data. Yang keempat, perlindungan kode. Dengan memisahkan memori instruksi dan memori data, arsitektur hardware memberikan perlindungan kode dari modifikasi data yang tidak disengaja atau dari program yang rusak. 5. Optimalisasi akses memori. Karena memori instruksi dan memori data terpisah, masing-masing dapat dioptimalkan untuk jenis akses yang berbeda. Misalnya, memori instruksi dapat dirancang untuk akses berurutan yang cepat, sedangkan memori data dapat dirancang untuk akses acak yang lebih cepat. Selanjutnya, arsitektur 8018
aplikasi tertanam dan sistem kontrol. Arsitektur 8018 memiliki beberapa fitur utama sebagai berikut. Set fungsi kompatibel dengan 8086 meskipun merupakan mikroprosesor 16 bit. 80188 memiliki set fungsi yang kompatibel dengan 8086 yang memungkinkan kompatibilitas perangkat lunak dengan aplikasi yang dirancang untuk 8086. Bus data 8 bit untuk minimal biaya dan kompleksitas sistem. 80188 memiliki bus data eksternal yang hanya 8 bit. Bus alamat tetap 16 bit, sehingga masih dapat mengakses ROM memori yang sama dengan 8086. Dari 8086 ke 800188 adalah varian dari prosesor Intel 8086 yang dirancang untuk aplikasi tertanam dan sistem kontrol. Arsitektur 8188 memiliki beberapa fitur utama sebagai berikut. 1. Mode pemrokasi yang minimum dan maksimum. 8018 dapat beroperasi dalam dua mode, yaitu mode minimum dan mode maksimum. Mode minimum digunakan untuk sistem embedded dan sederhana menggunakan komponen eksternal yang minimum, sedangkan mode maksimum digunakan untuk sistem yang lebih kompleks dengan lebih banyak kompleks eksternal. Integrasi peripheral on chip. Untuk mengurangi jumlah komponen eksternal, 8188 mengintegrasikan beberapa peripheral on chip seperti timer atau counter, DMA, dan controller interupsi. Selanjutnya arsitektur 80186 dan semiting 80188. Frekuensi rendah dan konsumsi daya rendah. 80188 dirancang untuk beroperasi pada frekuensi yang relatif rendah, biasanya antara 6 sampai 8 MHz, dan memiliki konsumsi daya yang rendah, cocok untuk aplikasi embedded dengan sumber daya terbatas. Mikroprosesor 80188 banyak digunakan dalam berbagai aplikasi embedded dan sistem kontrol industri pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, seperti mesin cuci, mesin fotokopi, peralatan medis, sistem kendali otomatis, dan sebagainya. Meskipun saat ini sudah jarang digunakan, arsitektur 8188 menjadi tonggak penting dalam pengembangan mikroprosesor untuk aplikasi embedded dan sistem kontrol dengan sumber daya terbatas. Terima kasih, sekian dari presentasi Prof. kami. Tidak ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.